Haleluya. Mari teman-teman, sebelum kita dengar firman Tuhan, buka kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini tempat kita bertumbuh, ini tempat kita belajar, dan tempat kita dibentuk. Sebelum kita dengar firman Tuhan, sebagai seorang muda, sebagai seorang remaja, ada hal yang menjadi pergumulan secara pribadi yang kau lihat dengan matamu, kau rasakan dengan hatimu dalam kehidupanmu sehari-hari. Satu hal yang saya ingin bilang kepada kalian teman-teman, Yesus bilang begini kepada murid-muridnya dan pengikutnya, damai sejahtera yang aku berikan kepadamu tidak sama seperti apa yang diberikan oleh dunia ini. Setiap kalian beribadah raya semacam ini, rasakan damai sejahtera itu. Kalau kita punya damai sejahtera dari Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita dibully, kita di apapun, kita akan menanggapi itu dengan damai sejahtera. Bukan dengan marah, bukan dengan kecewa, tapi dengan damai sejahtera. Terima damai sejahtera itu teman-teman. Mari 1 menit. Bicara dengan Roh Kudus. Bicara dengan Tuhan. Speak to my heart, Holy Spirit. Kalian tahu, hanya dengan doa kita bisa bicara dengan Tuhan. Tidak ada tempat yang lain. Hanya di dalam doa, pertemuanmu dengan Tuhan, engkau bisa bicara dengan Tuhan hanya di dalam doa. Karalabasyikapanan. 30 detik lagi rasakan apa yang disebut hadirat Tuhan. Tuhan turun. Pakaralabasyikirelabanana. Ini kami, orang-orang muda. Kami beribadah di sini karena kami tahu di tempat ini ada Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Kami tahu kalau kami punya juru selamat Yesus, hidup kami akan selamat melewati apapun. Masa depan kami pasti selamat. Kami akan dapat jodoh yang terbaik dari Engkau. Kami akan punya masa depan yang terbaik dari Engkau. Kami tahu, kami tidak pernah mengerti masa depan seperti apa. Kami nggak tahu apapun yang akan terjadi di masa-masa hidup kami ke depan. Tapi kami tahu yakin bahwa Yesus juru selamat kami. Masa muda kami akan lewati dengan selamat. Masa-masa ketika kami akan memilih jodoh, kami akan lewati dengan selamat. Masa-masa ketika kami membutuhkan pekerjaan, kami jadi seorang businessman, kami pun akan selamat. Karena kami tahu kami punya Yesus sebagai juru selamat. Terima kasih. Berkati teman-teman song leader, singer, para pemain musik, multimedia, soundman, semua yang telah mengambil bagian dalam pelayanan ini, siapapun dia, engkau berjanji orang yang bekerja buat Tuhan, Tuhan bekerja buat mereka. Orang yang bekerja di rumah Tuhan, Tuhan bekerja untuk rumah kehidupan mereka. Makasih, kami serahkan sharing firman Tuhan ini, urapi hamba-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari mulut hamba-Mu, setiap huruf yang keluar dari hamba-Mu, itu adalah seizin Roh Kudus-Mu saja. Dan biar Roh Kudus yang di hati kami masing-masing akan mampu menangkap firman Tuhan ini, sehingga firman Tuhan itu akan jadi benih bagi kami. Dia bertumbuh berbuah bagi kemuliaan Tuhan dan bagi kehidupan kami secara pribadi. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, puji Tuhan. Semua yang percaya dengan baik sama-sama katakan amin. Sebelum duduk, mari tepuk tangan yang luar biasa bagi Tuhan. Oke, saya tahu ini ibadah yang gak gampang, di jam-jam yang gak gampang bagi kalian ya. Ibadah jam-jam 3 kayak gini, ibadah yang gak gampang. Oke, sebelum kita mulai firman Tuhan, saya ingin ajak kalian untuk berolahraga sebentar. Ini akan mengalirkan oksigen. Kalau kalian lagi agak pusing atau gimana, kadang-kadang begini, itu berarti oksigen di otak lagi kurang. Beneran? Jadi lakukan gerakan-gerakan seperti ini, itu akan menambah, gerakan sederhana tapi akan menambah oksigen. Oksigen itu akan masuk ke otak kalian. Oke, angkat kedua tangan seperti ini. Oke, kedua tangan seperti ini, pas di samping telinga, angkat tinggi. Oke, sekarang gerakan seperti ini, sedang. Oke, nah, terus lakukan ini paling tidak saudara 30 detik. Di rumah atau dimanapun, kalau kalian lagi capek. Oke, karena kita nggak punya waktu banyak, turunkan. Oke, sekarang taruh seperti ini. Saya dulu banyak ikut di MC apa semua. Kami mempelajari gerakan-gerakan seperti ini kalau kami lagi gugup untuk mengadakan acara sesuatu. Berarti gugup membuat oksigen berkurang di otak. Oke, begini dan digini-gini. Iya. Kayak panggil-panggil sesuatu. Jangan lompat-lompat ya.
Oke, sudah cukup ya. Nanti kayak gini. Ya, pokoknya minimal 30 detik. Sekarang dibalik seperti ini. Sekarang panggil-panggil seperti ini. Sedap. Oke, lakukan gerakan dengan senyum. Akan merasa oksigen ke otak itu mulai mengalir, akan membantu. Oke, baik. Nggak usah lama ya. Karena kita punya waktu terbatas. Sekarang buka kedua kaki, agak buka kayak gini. Jangan terlalu luas bro, robek nanti celanamu. Oke, taruh di tangan seperti ini. Nanti saya akan bilang begini. You, ya, terakhir. Jadi you, ya itu 1, 2. Ketiga bilang begini. You, ya, you. Dorong ke depan seperti ini. Ya, dorong ke depan, oke? Tapi ketika kalian mendorong ke depan dan kalian rasa ingin buang angin, tolong jangan. Kasihan yang di belakang soalnya. Oke, siap ya? Teman-teman, siap ya? Taruh tangan seperti ini. Di hitungan ketiga ya. You, ya, you. Tarik lagi. Siap ya? 1 sampai 3 ya. You, ya, you. Ya, nggak usah lama-lama gerakan seperti ini. Oke, sekarang terakhir. Taruh tangan seperti ini. Pas di kepala kalian. Dan kita nyanyi. Made in India. No. Oke, baik. You, ya, you dorong ke atas. Sejauh yang kalian bisa dorong. Siap ya? You, ya, you. Oke, turun. Ya, siap ya? You, ya. Oke, lakukan gerakan ini paling minimal 30 detik. Itu akan sangat membantu kalian. Oke, sebelum kita duduk, saya puluhan tahun melayani di youth. Saya baru menikah ketika saya umur 40 tahun. Kenapa? Agak telat? Iya. Karena saya sangat mencintai pelayanan youth. Kalian tahu kenapa youth itu enak? Kalau saya melayani orang tua, akhirnya ketika saya melayani perusahaan dan orang-orang tua, tidak banyak akan ada banyak perubahan dalam hidup mereka. Kalau di atas sudah 40, itu udah gak akan ada perubahan. Oke, kamu namanya siapa? Catherine. Catherine kamu umur berapa? 16. Oke, kamu SMP kuliah? SMK. Oke, kalian lihat Catherine ya. Kalian lihat Catherine ini ya. Kamu cita-citanya apa? Jangan jadi orang, kamu udah jadi orang loh sekarang. Oke, jadi apa? Web designer. Oke. Mungkin teman-teman, kalian lihat Catherine seperti ini, umur 16, dia penampilannya, dia sederhana, dia suka senyum dan asik. Kenapa dulu saya suka melayani youth? 20 tahun ke depan, kalian gak pernah tahu Catherine ini akan jadi seperti apa. Itu enaknya melayani youth. Benar. Orang-orang yang berteman dengan Pak Jokowi, presiden kita yang lalu, gak pernah akan nyangka tampangnya seperti itu. Dia jadi presiden Republik Indonesia. Jadi saya bilang begini, setiap komunitas youth, kalian berteman dengan teman-teman kalian di sini, berlakulah ramah dengan teman-teman yang bertemu dengan kalian. Jangan cuek, jangan intimidasi, jangan bully. Kalau misalnya Catherine, dia jadi lead designer, siapa tahu di generasinya dia jadi presiden Republik Indonesia. Lu tidak akan tahu guys, lu tidak akan pernah tahu. Tapi kalau dia jadi presiden Republik Indonesia dan dia ingat, oh dulu aku di lembaga ujian ministry ada teman-temanku yang baik. Dan misalnya kamu punya kemampuan apa-apa, dia misalnya akan angkat kamu jadi menteri urusan peranan wanita dan lain sebagainya. Terima kasih. Kalian tahu itu enaknya melayani youth itu ada di situ. Jadi gini, jangan pernah saling bully. Di komunitas ini kita harus saling melengkapi. Oke, coba lihat orang sebelah kiri kanan kalian. Oke, kebanyakan kita memberikan tepuk tangan kepada orang yang orang gak kenal kita. Artis Korea, kita tepuk tangan. Coba sekarang, tepuk tangan bagi teman kiri kananmu. Tepuk tangan. Yeay! Ayo tepuk tangan buat teman kiri kananmu. Jangan lupa setiap ketemu teman kamu berkati dia. Karena itu ucapan berkat. Oke, kalau kalian bilang begini, Kak, saya udah berusaha yang terbaik. Kenapa saya kurang dihargai? Belajarlah. Saya selalu bilang sama anak-anak didik saya dari dulu. Kalau kamu merasa kurang dihargai, tapi kamu udah melakukan yang terbaik. Kamu tahu, kamu udah melakukan yang terbaik dan Tuhan tahu. Kalau nggak ada manusia yang hargai kamu, di depan kaca, tepuk tangan untuk diri sendiri. Dia belajar menghargai. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Mungkin orang akan bilang, gendeng, gila, sedeng. Kenapa?
Belajar menghargai diri kita sendiri. Sebelum kalian duduk, mari kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya. Oke teman-teman, silakan duduk. Silakan duduk. Saya usianya 53 tapi saya masih senang melayani youth. Oke, kita akan mulai dari sini. Buka Alkitab kalian, yang punya handphone silakan buka. Kalau punya Alkitab buku silakan buka kitab suci. Kalau kalian punya handphone yang ada Alkitabnya silakan buka handphone suci. Ya, oke. Kita baca dari 1 Tawarik pasal 4. Oke. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 sampai ayat yang ke-10. Nama orang ini hanya ditulis dalam 2 ayat ini, tapi dia punya pengaruh yang sangat besar. 1 Tawarik pasal 4 ayat 9 dan 10. Gini, yang perempuan baca ayat 9, yang ayat 10 dibaca oleh laki-laki. Saya tidak ikut membaca karena saya akan sharing firman Tuhan. Ya, siap ya? Oke, mulai ayat 9 ya. 1, 2, 3, go! Sepuluh ya, yang laki. 1, 2, 3, go! Yabes berseru kepada Allah Israel, katanya, kiranya engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Asik ya, kalau ada doa kayak gini, dan Allah mengabulkan permintaannya itu. Itu kesimpulan dari seorang yang bernama Yabes. Mari kita bahas. Jadi ada seorang yang dia cuma ditulis dalam 2 ayat ini. Ada seorang yang bernama, Alkitab katakan, Yabes. Yabes itu artinya apa? Kesakitan. Kenapa ibunya memberikan dia nama Yabes yang artinya kesakitan? Karena begini, ketika ibunya melahirkan dia, ibunya sangat kesakitan. Kalau dalam konteks bahasa Ibrani tulisannya, itu ada 3 tanda seru yang mengikutinya. Biasanya tanda seru itu menekankan sesuatu tentang kata itu. Jadi kalau dikatakan Yabes ibunya kesakitan, berarti memang wanita kalau melahirkan itu sakit. Ya kan? Tidak ada wanita, dan itu sudah dari Adam dan ketika Hawa jatuh dalam dosa, wanita kalau lahir normal loh ya, akan melahirkan dengan kesakitan. Dan tidak ada, itu masih berlaku, itu udah diucapkan Tuhan, tidak terganti kecuali Anda operasi. Tapi kalau melahirkan normal, tidak ada obat yang bisa membuat, ada enggak? Kalian pernah lihat enggak? Ada ibu-ibu atau nanti kalian begini, ketika melahirkan tertawa, keluar berot. Enggak ada kan? Nggak akan ada. Karena itu udah diucapkan. Itu baru gini, normal melahirkan dengan sakit. Tapi ibu Yabes melahirkan Yabes dengan sangat ketakitan. Berarti begini, dia hampir mati. Makanya dia diberi nama Yabes. Kalian tahu, biasanya kita punya nama. Kalian pernah mengerti nggak? Nama itu mengandung sejarah. Nama itu mengandung visi. Oke, saya mau nanya. Bro, coba berdiri sebentar. Bro, kamu namanya siapa? Kevin. Kamu pernah nanya nggak kepada papa mama, kenapa kamu diberi nama Kevin? Nggak. Kamu pernah tahu nggak apa arti nama Kevin? Nggak pernah. Oke, tugas kamu kalau pulang dari sini, ada ketemu mama papa, coba nanya. Pak, Ma, kenapa saya diberi nama Kevin? Saya jamin pasti ada ceritanya. Nggak mungkin mama kamu, papa kamu gini, iseng aja. Nggak akan mungkin. Iya kan, nggak akan mungkin kamu diberi nama iseng. Oke, saya mau nanya lagi. Kadang-kadang itu orang itu lupa mengartikan namanya dia. Oke, saya mau nanya kamu, bro, coba berdiri sebentar, bro. Bro, nama kamu siapa, bro? Marcel. Wah, nama komersil banget ya. Banyak sekali orang nama Marcel. Marcel, kamu pernah tahu nggak arti nama Marcel apa? Pernah. Oke, apa arti nama Marcel? Kalau dari orang tua saya, nama depan saya Dean. Oke. Itu gabungan dari nama papa sama mama. Asik, romantis banget papa mama kamu. Terus? Dan kalau dicampur namanya jadi pemimpin. Wow. Kalau Marcel Salvas, itu diambil dari nama pemain bola. Aha. Namanya Marcel. Berarti papa atau mama yang hobi bola? Papa suka nonton bola. Oke, berarti kan ada sejarahnya toh. Oke, terima kasih. Jadi gini, biasanya nama itu mengandung sejarah.
biasanya nama itu mengandung visi. Jadi serius dengan nama. Makanya nama itu penting, nama perusahaan Coca-Cola. Kita beli LV karena nama. Kita beli Hermes itu karena nama. Kualitas kulitnya orang lain pun bisa buat. Tapi dengan kualitas kulit seperti itu, Anda nggak pakai Hermes, nggak akan laku semahal itu. Jadi nama itu penting. Makanya coba kalian ingat, siapa yang udah dibaptis di sini? Ada dibaptis di sini. Gini, kalau kita dibaptis, biasanya kita diberi nama baru, bener ya? Diberi nama baptis, betul? Biasanya nanya sama Pak Pendeta, Pak Pendeta, nama baptis saya apa? Nggak mungkin Pak Pendeta akan bilang, nama baptis kamu Yudas Marcia. Oh iya kan? Kagak akan mungkin. Biasanya akan diberi nama baptis yang baik. Sekali lagi, nama itu mengandung iman. Nama itu mengandung harapan. Ketika dia diberi nama Yabes, ibunya memberikan nama dia Yabes, karena firman Tuhan bilang begini, karena ibunya melahirkan dia dengan kesakitan. Jadi dia itu kemana-mana, dari dia lahir, dia udah jadi masalah bagi ibunya. Oke? Dia jadi masalah. Makanya firman Tuhan bilang begini, ayat 9 tadi yang kita baca, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Nama Yabes itu diberikan kepada ibunya karena apa? Dia melahirkan dengan kesakitan. Sekalipun Yabes memulai hidupnya dengan tidak baik, tapi lihat kata-kata firman Tuhan bilang begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Kalian tahu, emas itu disebut apa? Logam mulia. Kalau orang yang punya jabatan lebih tinggi dari kita, hakim atau apapun, kita akan panggil dengan apa? Yang mulia. Berarti dia punya jabatan yang tinggi. Logam ada banyak, tapi emas disebut logam mulia, lebih mahal. Yabes dikatakan begini, Yabes lebih dimuliakan daripada saudara-saudaranya. Yabes lahir dengan keadaan yang tidak baik. Ada banyak kita nggak bisa milih di mana kita dilahirkan. Saya akan singkat aja karena ibadah kita singkat ini. Saya ingin bilang begini sama kalian. Lihat apa yang dilakukan oleh Yabes. Ini yang banyak, ini salah satu yang saya ajarkan kepada anak-anak sel saya waktu zaman dulu. Saya dulu punya gerakan anak muda yang saya beri nama Silent Move. Kenapa saya kasih nama Silent Move? Karena mengajar mereka diam-diam. Jadi kita ketemu diam-diam. Karena biasanya gini, kalau kita mengajar di luar gereja, dulu biasanya orang anti. Ya kan, gereja hindari. Jadi saya beri nama pelayanan kami dulu itu Silent Move. Mengajar anak-anak untuk punya karakter. Mengajar anak-anak untuk mencintai orang tua. Mengajar anak-anak untuk berdoa bagi orang tua. Nantilah kapan-kapan saya ceritain cara-caranya. Tapi saya ingin bilang begini, nah anak-anak mengajar mereka untuk semakin dekat dengan Tuhan. Salah satu yang kami ajarkan kepada mereka dan dari dulu pun banyak anak muda tidak melakukan itu. Zaman sekarang apalagi, kita suka pelayanan, kita suka dengan hal-hal yang baik, kita suka punya investasi, kita sekolah supaya kita pintar, supaya kita akan punya masa depan. Tapi ada satu hal yang kita lupa, itu baik kalian belajar. Kalian meningkatkan kemampuan kalian. Itu investasi untuk masa depan kalian. Tapi ada satu investasi yang banyak orang lupa, yaitu doa. Kalian suka bilang begini, teman, anak-anak waktu awal bilang begini, Kak, kenapa saya harus berdoa 1 hari 2 kali? Seluruh anak-anak saya bilang kamu harus minimal berdoa 1 hari 15 menit pagi, 15 menit malam. 3 kali kamu dalam seminggu lakukan itu, keluar dari les. Nggak usah jadi pembinaan. Ngapain lu dibina kalau nggak pernah berdoa kepada Tuhan yang menciptakan kamu? Kenapa hidup kita nggak beres? Padahal kita pintar, kita smart, kita cantik, kita menarik, banyak teman. Kita butuh semua itu. Tapi ada satu hal yang kadang-kadang kita lupa, kita butuh Tuhan. Dan saya ingin bilang, satu-satunya tempat kalian untuk bicara dengan Tuhan nggak ada yang lain, di doa. Nggak ada yang lain. Dan saya belajar, orang hanya bisa berubah di hadirat Tuhan. Tidak ada tempat lain di dunia ini kalian bisa berubah selain di hadirat Tuhan. Makanya Yabes, walaupun dia punya latar belakang yang gak baik, dia melahirkan, dia udah membawa hal gak baik bagi keluarga. Yang Yabes lakukan, dia berani berdoa. Yabes bilang begini, berkatilah aku berlimpah-limpah. Wih, Anda bayangkan anak yang dilahirkan dalam keadaan seperti itu. Dia hampir membawa kematian bagi ibunya, ada trauma.
Tapi dia belajar berdoa kepada Tuhan. Makanya dia bilang begini, Yabes berdoa kepada siapa? Allah Israel. Itu jelas kepada Allah siapa Yabes berdoa. Kita kenal Tuhan Yesus. Belajarlah berdoa kepada Tuhan Yesus. Berarti begini, Yabes kenal siapa Allah Israel itu. Kita harus kenal siapa Yesus. Sehingga kita mampu berdoa dan percaya dengan apa yang kita doakan. Kadang-kadang orang bilang begini, ngapain lu berdoa? Cuma doa doang. Cuma ngomong. Anda gak tahu. Kalau Anda kenal Tuhan, Anda pasti akan suka berdoa. Benar. Karena yang menciptakan kita itu Tuhan. Sebaik-baiknya kita manajemen hati kita. Sebaik-baiknya kita atur otak kita. Kalau tanpa Tuhan, berarti begini. Kita mengatur otak kita semampu kita. Tapi ingat baik-baik teman-teman. Ada sesuatu di luar kemampuan kalian. Kalau itu udah di luar kemampuan kalian tidak mampu atasi, otak udah gak mampu atasi, kalian tahu. Kalau kalian punya Tuhan, Tuhan mampu atasi. Makanya kenapa banyak anak-anak trauma? Saya membina anak-anak dari dulu. Ketika orang tua mereka bercerai, mereka berdoa, berlihat papanya selingkuh dengan pembantu. Dia lihat mamanya selingkuh dengan orang lain. Kalian pikir itu gak rusak generasi itu? Saya cuma selalu bilang sama mereka, kakak gak bisa apa-apa. Kakak cuma ingin memperkenalkan kalian kepada Tuhan. Itu kalian gak mampu atasi. Kalian gak mampu atasi itu. Mencerna hal-hal yang seperti itu kalian gak mampu. Kalian tahu cuma di mana? Di hadirat Tuhan. Hanya Tuhan yang mampu membuat kalian mampu mencerna semua itu. Melewati semua itu. Karena gini, otak kita ada batasnya. Disuruh mengampuni, mengasihi mama. Ada batasnya hati kita. Ada batasnya. Makanya gini, itulah kenapa kalian butuh Tuhan. Saya percaya Pastor Yola mengadakan kebaktian semacam ini bukan sekedar supaya ada wadah buat kalian. Supaya gini, kalian tahu siapa Tuhan kalian. Kalian tahu siapa Yesus. Kebesarannya, keagungannya, semuanya. Kalian harus kenal. Gini loh, kalau kalian kenal seseorang yang bisa bantu kalian. Kalau kalian tahu kemampuan orang itu bisa bantu kalian. Kalian bisa percaya kepada orang itu. Nah, apalagi kalau kalian percaya kepada Tuhan. Saya tutup, saya sederhana aja. Cepat aja di sini. Oke? Saya cepat. Jadi gini, Yabes berdoa kepada Tuhan. Dia bilang, beranilah berdoa. Saya ingin bilang sama kalian ya, yang banyak orang muda lupakan. Gak berani berdoa minta sesuatu yang besar. Saya punya permintaan doa. Walaupun ukuran besar bagi kita itu beda-beda. Saya gak pernah minta doa untuk jadi kaya. Saya bilang kepada istri saya ketika dia mau nikah dengan saya, kalau kamu berharap punya rumah besar, punya mobil mewah, jangan terima lamaran saya. Karena saya gak punya berharap seperti itu. Tapi ada hal yang saya doakan, sesuai dengan visi saya. Tapi saya begini, kalau kalian ingin jadi kaya, silakan doa. Saya didik anak-anak saya dulu. Kamu ingin kaya raya, berdoa sama Tuhan. Kak, masa cuma dengan doa? Doa itu awal. Doa itu basic. Jadi kalau kalian begini, kok kenapa doa? Karena doa itu awal dari segalanya, teman. Yabes bilang begini, karena dia kenal Allah Israel yang bisa belah laut berau untuk orang Israel. Orang Israel bisa keluar dari Mesir tanpa peperangan. 10 tulah hajar habis orang-orang itu. Oke? Laut berau dibelah. Dia kenal orang Israel di padang gurun 40 tahun. Dipelihara Tuhan. Tidak menanam, tidak menuai. Tapi ada selalu makanan. Nah, itu Yabes kenal. Makanya begini, Yabes berdoa ditekankan kepada Allah. Kalian harus kenal Allah kalian. Kalian harus kenal Tuhan Yesus itu seperti apa. Oke? Jangan cuma artis Korea aja. Dikumpul fotonya. Bagus. Nggak apa-apa lu punya hobi. Tapi lu harus kenal siapa Tuhan kalian. Yabes berdoa kepada Allah Israel. Berkati aku limpah-limpah. Nggak berhenti di situ. Dia tahu konsep tentang Tuhan. Dia bilang begini, dan kau perluas daerahku. Yabes ini petani. Jadi dia minta tanah yang diperluas. Oke? Jadi dia ngerti Tuhan. Dan dia bilang gini, orang kalau jadi gini Yabes itu. Hari ini dia punya 1 petak tanah. Dia bilang perluas Tuhan. Tahun depan akan 2 punya petak tanah.
tahun depannya lagi akan ada punya 3. Itu gini, dia perluas. Saya ajar anak-anak saya, ketika kalian minta jodoh, jangan asal minta jodoh. Saya ingin bilang ya sama kalian, dari sekarang doakan jodoh kalian. Oke? Hey, kalau kalian mau cari jodoh, dari sekarang berdoa untuk jodoh kalian. Oh, cukup modal cantik, cukup modal ganteng. Hey, ada banyak orang ganteng hancur. Ada banyak orang cantik di jalanan. Kalau kalian cuma punya modal itu loh ya. Kalian belajar untuk berdoa. Minta jodoh yang terbaik dari Tuhan. Dari sekarang minta. Saya ingin mengajar dasar yang paling dasar sama kalian. Belajar, doa mulai sekarang. Tuhan, saya mau jadi apa di masa depannya nanti. Bangun dasarnya. Bangun itu. Minta semua yang terbaik dari Anda. Boleh menikah dengan siapa aja. Saya ingin bilang sama kalian ya, sebelum saya akan lanjut tentang jodoh terutama. Oke, kita gak bisa mengatur dengan siapa kita jatuh cinta. Ya kan? Kamu gak bisa ngatur bro. Tiba-tiba kamu jatuh cinta dengan cewek model kayak gini. Karena kita udah punya patron di hati kita. Gak bisa dipaksa. Kita gak tahu kapan kita jatuh cinta. Kalau untuk jatuh cinta kita gak perlu berdoa. Tuhan buat aku jatuh cinta. Gak perlu. Gak perlu. Karena itu perasaan yang udah ada pada kita. Yang perlu kalian doakan. Kalau kalian jatuh cinta. Kalau kalian mau pacaran, berdoa. Tuhan, aku jatuh cinta sama dia. Boleh gak aku pacaran sama dia? Doakan itu. Apalagi kalau menikah. Banyak orang. Dulu yang dari dulu saya bina. Tapi saya udah gak terlalu aktif di youth sekarang. Kalian coba berdoa begini sama tuh. Kalau cari pacar, ukurannya cuma jatuh cinta. Oke? Jadian. Gak pernah berdoa. Kalau udah dipukul, udah disakiti, udah diduakan, baru kalian tanya, Tuhan aku sakit hati. Apakah dia jodoh dari engkau? Telat sayang. Lu kalau udah sakit hati baru lu berdoa sama Tuhan. Oke? Sebelum itu terjadi berdoa. Oke? Jadi jangan mudah jatuh cinta. Kalau sudah saat cinta itu dijatuhkan, jatuhkanlah. Karena kalau namanya jatuh sakit. Tapi kalau kalian jatuh di tempat yang tepat, nah haleluya. Oke, dia bilang kayak gitu. Dia kenal siapa Allahnya, dia berdoa. Dan kau perluas daerahku. Dan dia bilang berdoa apa lagi? Dia bilang begini, memperluas daerahku dan kiranya tanganmu menyertai aku. Ini perlu minta penyertaan Tuhan. Kita gak akan kuat hadapi hidup. Saya pelayanan, saya keliling dari mana-mana. Dari dulu ya. Oke. Tapi saya selalu minta satu aja, penyertaan Tuhan. Karena ada hal-hal yang kalian bisa antisipasi, ada hal yang tidak. Cepat aja, saya akan tutup dengan kesaksian ya. Oke, terus dia bilang begini saudara. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Dan begini, Allah mengabulkan doanya itu. Saya mau kasih kesaksian sebagai penutup. Tahun 2001, saya dan teman-teman G-Army buat KKR rohani di Surabaya, di gedung Go Skate. Kami target 15.000 orang yang datang. Itu mental yang dia harus dibangun. Banyak orang gak percaya. Dan kami di luar gereja. Itu KKR pertama di Surabaya yang bayar tiket. Gila semua orang-orang bilang. KKR gratis, ini kok bayar tiket. Kami waktu itu diberi hikmat oleh Tuhan supaya orang tahu menghargai. Itu KKR pertama. Anak muda yang kami tidak pakai nama rohani sekalipun. Itu memperingati Valentine 14 Februari tahun 2001. Kami bikin tanggal 16 Februari. Kami beri nama Show Your Love. Pamflet yang kami sebarkan, poster-poster yang kami sebarkan di jalan, Show Your Love. Waktu itu artis yang paling sangat terkenal itu Jepang, dari Jepang. Ya, waktu itu artis Jepang yang paling terkenal, bukan Korea seperti sekarang. Kami pasang, waktu itu kan belum ada juga minta izin dan lain sebagainya, asal aja comot. Kami pakai nama, ada artis namanya Ayumi Hamasaki. Cantik sebenarnya. Kami tulis, Show Your Love. Kami sebarkan brosur kami, itu nggak di gereja. Kami sebarkan di sekolah-sekolah. Kami ingin menjangkau yang tidak terjangkau. Kami sebarkan di tempat-tempat pelacuran. Dulu ada namanya saudara di Surabaya itu Doli. Kami sebarkan di sana. Di Surabaya juga ada dulu namanya saudara Irian Barat. Itu tempat-tempat makhluk setengah dewa. Kalau ada lewat di situ di atas jam 9, ada yang bilang begini, Om karaoke.
Ngerti ya kamu ya? Haleluya. Om, karaoke. Kami ingin sebarkan brosur kami sampai di sana. Kami sebarkan. Karena untuk menjangkau orang, urusan rohani itu urusan Tuhan. Tapi urusan fisik itu urusan kita. Itu yang kadang-kadang kalian lupa. Semuanya diserahkan, oh enggak. Yang urusan fisik untuk bertindak, untuk merencanakan, ya harus kita. Soal pelaksanaannya bagaimana terjadi, itu urusan Tuhan. Tapi kalian harus berkorban. Kita sebarkan, bro. Kalian tahu, kami undang 3 artis waktu, 4 artis. Gila semua orang bilang sama kita. Anak muda gak punya uang. Glenn Fredly, lagi terkenal-terkenalnya. Rio Febrian, lagi terkenal-terkenalnya pada waktu itu. Steven Warna, dari grup Warna. Sama ada Pierre Bourne Ahmad, pokoknya dia pemain film Gerhana yang lagi terkenal sinetron itu. Kami undang 4 itu, orang pikir gila kami. Awalnya mereka meminta bayar, tapi ketika mereka tahu visi kami ingin menjangkau yang tidak terjangkau, mereka bilang free. Kami sebarkan, itu Gosket penuh. Kami jual tiket kami 15.000. Saya dan teman-teman JRM, kami jual tiket kami 15.000. Habis tiket. Di hari terakhir, di hari konsernya saudara. Saudara tahu? Tiket kami ada yang jual 150.000. Dibeli orang. Macet Gosket itu. Itu acara rohani pertama yang paling heboh. Yang orang, mungkin dari situ orang-orang berani undang artis yang banyak. Karena acara itu di Surabaya 2001, kalau kalian muda di zaman itu heboh. Kami dan teman-teman di GRM, gak punya uang, gak punya apa-apa. Kami maju aja. Jadi ketika itu, khotbah cuma 15 menit. Banyak konser, banyak main, banyak game yang kami ciptakan. Tapi yang membuat acara itu beda, orang nangis karena doa. Orang bilang, udah Tuhan hadir. Tapi lu gak pernah berdoa untuk minta Tuhan hadir. Lu gak taruh kaki kamu. Ya gak bisa. Kami punya pasukan doa, kami doa benar-benar sama Tuhan. Hadirat Tuhan itu datang. Musik itu penting, acara itu penting. Tapi yang paling penting di acara rohani itu hadirat Tuhan. Tuhan hadir, itu orang main pun nangis. Air mata itu jatuh. Karena hadirat Tuhan itu kuat sekali. Jadi orang, siapa yang mau bertobat? Itu orang datang. Saudara. Banyak yang bukan Kristen. Ada pelacur-pelacur yang datang. Ada orang saudara yang makhluk setengah dewa itu di Irian Barat itu ketika berdoa dijamu oleh Tuhan, sesuai gayanya mereka. Tuhan. Kayak gitu. Satu yang saya tangkap. Salah satu orang yang datang sama saya malam hari itu. Dia bilang sama saya. Dia waktu itu berusia 35 tahun. Dia bilang, Pak Pendeta, saya ini usia 35 tahun. Saya pelacur. Oke, saya udah gak kaget karena saya udah banyak melayani. Bagi saya gak pernah kaget saudara dengan kata-kata itu. Saya pelacur. Singkat ya, saya mau singkat cerita sama dia. Dia bilang begini sama saya. Ketika saya berusia 9 tahun, ini konselingnya ya. Ketika saya berusia 9 tahun, papa dan mama saya berpisah. 12 tahun, umur 14 tahun, mamanya itu menikah lagi. Dia bilang ketika saya dapat papa baru, Pak Pendeta, saya pikir saya akan punya papa baru. Karena saya ikut mama saya. Saya ketika disuruh pilih ikut mama atau papa, saya pikir daripada saya ikut papa saya pemabuk. Saya ikut mama saya aja. Jadi ketika mama saya menikah lagi, di usia saya 14, mama saya menikah lagi. Saya pikir saya akan dapat papa yang baik. Tapi justru itu kehancuran bagi saya. Singkat aja ya, ini ceritanya dia. Satu malam, papanya masuk ke kamar dia dan mengambil kegadisan. Dia bilang gak cukup. Satu malam, di rumah itu ada pamannya, paman tiri, adik dari papanya. Masuk ke kamarnya dan memperkosa dia. Dia bilang gak cukup. Saya punya kakak laki-laki tiri. Satu malam dia masuk kamar saya, dia memperkosa saya. Dia bilang, Pak Pendeta, 3 orang ini hampir tiap hari bergantian. Kalau hari ini papa, besok memperkosa saya. Yang saya sakit, mama saya tahu, tapi mama saya diam. Dia bilang, usia 17 tahun, ada orang menawarkan saya dari desa saya kerja ke Surabaya. Saya tahu saya akan dijadikan perempuan gak benar. Tapi lebih baik seperti itu daripada saya diperkosa. Saya lari ikut orang itu. Dan memang benar. Saya dari pelacur. Umur 18 saya mulai jadi seorang pelacur.
Saya awalnya dipakai orang-orang yang bagus. Ada di level atas. Semua orang bilang saya cantik. Saya umur 35 tahun. Menurut Pak Pendeta, saya masih kelihatan cantik. Memang cantik. Saya usia 35 masih kelihatan cantik. Waktu dia ketemu dengan kami ya. Dengan saya. Mungkin kalian begini, Pak Pendeta bisa bedakan? Oh bisa lah. Walaupun saya pendeta, saya bisa bedakan mana kambing, mana domba. Iya kan? Jangan Anda pikir bahwa pendeta nggak punya selera, punya lah. Jadi ya cantik-cantik lah kalian, supaya cowok-cowok di sini juga suka, gitu kan? Ya udah, kita perlu jelaskan itu. Dia jadi pelacur. Dari dia seperti itu, dia pindah akhirnya di Gang Doli, yang mereka dibayar sekedar. Makin tua, dia bilang di usia 33 tahun, sampai di akhirnya itu 35 tahun waktu ketemu di KKR itu. Dia bilang, saya jualan di samping sungainya Delta. Di Surabaya ada yang namanya Delta Plaza. Di samping itu sekarang sudah ada mall ya, ada sungai. Dan waktu itu di seberang jalannya itu masih pohon-pohon rimbun, sekarang sudah jadi mall. Tapi di tahun itu, dia bilang saya jadi pelacur di situ. Yang pakai saya tukang sayuran, tukang beca. Sekali transaksi saya dibayar 3.500. Seperti itu. Dia bilang, Pak Pendeta, saya dapat acara, saya pikir ini acara apa. Saya mau datang ke sini untuk cari orang yang bisa saya pakai saya. Ternyata saya nangis. Dia bilang, saya mau bertobat Pak Pendeta, saya mau jadi Kristen. Dia bukan Kristen. Saya doain dia, beberapa waktu saya layani. Saya bilang, kamu dalam Tuhan, itu kamu harus kenal Yesus. Nggak usah kenal saya, kenal Yesus. Kamu akan tahu siapa Yesus yang akan bisa mengubah hidup kamu, itu Yesus. Banyak kita tak hanya dengar Yesus. Di gereja cuma tahu Yesus, tapi tidak kenal Yesus. Saya singkat aja, saya percepat ya. Lama saya bina dia. Satu kali saya bilang begini sama dia. Hei, kamu harus keluar dari Surabaya. Surabaya ini kota trauma bagi kamu. Kamu berdoa sama Tuhan, saya nggak akan tunjukkan. Kamu berdoa sama Tuhan, di mana Tuhan akan bawa kamu. Dia berdoa singkat. Satu kali dia bilang sama saya, Pak Pendeta aku udah berdoa. Di mana? Tuhan bilang saya ke kota ini. Saya bilang pergi. Dia punya uang terbatas. Saya kasih dia. Saya bilang datang ke tempat saya. Saya kasih dia 750.000. Saya ingat sekali. Di tahun 2000 ya masih 2001 itu. 2001. Saya kasih ke dia. Dia nangis terima uang saya. Dia bilang, Pak Pendeta pria pertama yang ngasih uang sama saya tanpa pakai saya. Saya bilang, ya saya pendeta. Luar biasa. Saya masih di youth, gak punya uang. Dia pergi. Lama, saya itu melayani orang gak pernah nempel di orang itu. Bagi saya layani ya selesai. Saya gak pernah nempel dengan pengusaha, gak pernah. Karena saya penginjil, beda dengan gembala. Saya ini penginjil. Nah, jadi begini. Satu kali, lama gitu, ada orang telepon saya. Pak Pendeta Nixon, iya. Pak Pendeta, saya pernah ketemu dengan Pak Pendeta Nixon dulu. Pak Pendeta, di mana? Saya di Surabaya. Kapan ada waktu di Surabaya, saya mau ke Surabaya, saya mau ketemu dengan Bapak Pendeta. Singkat cerita, kami atur jadwal, dia ke Surabaya. Ketika dia lihat, dia bilang begini. Ketika saya ketemu di hotel dengan dia. Pak Pendeta masih ingat saya. Saya ingat-ingat, kayaknya saya pernah lihat ini orang ini. Di mana ya? Akhirnya dia bilang begini, saya yang ketemu di KKRG Army, saya yang dulu pelacur. Oh my God, Bu apa kabar? Dia bilang, saya gak pernah akan lupa. Ketika saya dibaptis dulu, bukan saya yang baptis ya, saya bawa dia ke gereja. Di mana ada pelayanan baptisan, karena saya gak mau. Kalau ada gereja, biar orang gereja yang baptis, bukan saya. Ketika dia dibaptis, dia bilang begini, saya tidak pernah akan lupa ketika saya keluar dari kolam baptisan, Pak Pendeta bilang begini, Ibu, mulai hari ini, Ibu bukan pelacur, tapi pahlawan. Dia bilang, kata-kata itu mengubah. Jadi saya gak perlu sebut ya, ada ke sebuah kota saudara dia pergi. Awalnya saudara dia bilang, dia gak punya apa-apa. 1,5 bulan, sampai dia habis uang gak bisa makan. Dia bilang begini, satu malam saya berpikir, ya udah saya jadi pelacur aja lagi. Orang gereja pun tidak ada yang mau terima saya, karena lihat tampangnya dia, keadaannya dia. Satu kali ketika saya hampir ingin melacurkan diri, karena masih ada orang suka suitin saya kalau saya jalan. Dia bilang begini, tapi saya ingat kata-kata Pak Pendeta Nixon, ibu pahlawan bukan pelacur. Dia bilang, Pak Pendeta, saya berani ketemu Pak Pendeta hari ini. Saya telepon, saya cari Pak Pendeta sekian tahun. Kenapa? Saya sudah jadi pahlawan.
Kalian tahu, Tuhan buat ibu ini bisa kasih perpuluhan 30 juta per bulan. Dulu dia pelacur. Dia bilang, itu Tuhan. Saya cuma bilang sama kalian, kadang-kadang orang-orang seperti mereka yang cepat mengenal Tuhan, kadang-kadang kenapa kita enggak? Oke, jadi seperti Yabes, dia kenal siapa Tuhan dan dia berdoa kepada Tuhan yang dia kenal. Memang basic doa kita dari apa yang kita kenal. Kalau kalian kenal Yesus, kalian akan berdoa kepada Tuhan Yesus. Penutupnya, kerennya ada di doa, firman Tuhan bilang begini. Dan, siapa nama kamu bro? Jeremy. Biar ada akan di hidup kamu Jer, akan ada kata-kata begini. Di sejarah hidup kamu, ada doa kamu yang sangat besar. Bukan doa hanya biasa-biasa aja. Doa yang kamu pikir kamu tidak bisa. Kamu doakan, dan di sejarah hidup kamu akan ada bilang begini. Dan Tuhan mengabulkan doa Jeremy. Oke? Biar di sejarah hidup kalian itu ada. Amin. Nama Bu siapa? Ibu Esther. Esther. Masih belum menikah kan? Oke. Esther, biarlah apa yang kamu doakan, kamu kenal siapa Yesus kan dari lama, biarlah di sejarah hidup kamu akan tertulis begini, di sejarah hidup kamu seperti ibu tadi, seperti Yabes. Dan Allah mengabulkan doa Esther. Selesai. Amin. Mari kita berdiri teman-teman, mari berdiri kita selesai. Haleluya. Woohoo! Haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, aku selesai berbicara kepada semua orang-orang muda di tempat ini. Aku tahu wadah ini ada Tuhan, bukan sekedar ibadah. Wadah ini ada, Pastor Yola bikin ibadah ini, pastor-pastor di sini bikin ibadah ini, supaya setiap orang muda yang datang ke sini akan kenal siapa Yesus. Dan mereka mengalami secara pribadi di hari ini dan sampai masa depan mereka. Haleluya, 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 haleluya. Siapa yang song leader untuk bisa bantu saya nyanyi di depan? Silakan. Haleluya. Buka kedua tangan di hadapan Tuhan. Saya pilihkan sebuah lagu, kita nyanyi sama-sama, kemudian kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Oh. Berlimpah-limpah dan memperluas daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak. Sekali lagi ya, yang terakhir sebelum saya tutup, mari sekali lagi dengan penuh semangat nyanyi sama-sama. Mari orang muda, haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku, berlimpah-limpah, bukan sekadar ada, dan memperluas kapasitas kalian, berkat kalian. Hey, daerahku, dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Oke, teman-teman, mari doa. 2 menit. Kalian minta doa apa? Saya kasih petunjuk begini sama kalian ya. Kalian ingin tahu siapa Tuhan? Gini, kita di tahun 2026. Kita masih di bulan Maret.
Masih ada sekitar 9 bulanan ke depan kita akan lewati. Kalian mau doa apa? Gini, lihat Tuhan kalian. Minta satu hal aja kepada Tuhan. Yang ingin kalian lihat terjadi. Minta satu aja dulu. Untuk belajar mengenal siapa Tuhan kalian. Untuk mengenal apa yang bisa Tuhan lakukan. Minta satu hal aja. Nanti kalau itu udah terjawab, kalian boleh minta yang lain. Tapi kalian ingin minta apa kepada Tuhan hari ini? Siap ya? 2 menit akan berdoa ya. Di hitungan ketiga kalian mulai berdoa, kemudian kita selesai. 1, 2, 3, doa. Haleluya. Labara labasikireba. Lakereba sikarala matakana sora labaya. Doa teman-teman. Doa, 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 doa sembayang. Sembayang, 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 doa, 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 doa. Naikkan doamu kepada Allah yang kau kenal. Kepada Yesus yang kau tahu siapa Yesus. Doa, doa, doa. Doa, 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 doa. Doa, doa, doa. 1 menit lagi, kita selesai. Doa, terus doa. Doakan apa yang kalian mau kalian lihat dalam hidup kalian. Apakah itu untuk kalian, untuk orang tua atau siapa saja. 30 detik lagi kita selesai. Makasih Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa kepada Allah yang hidup. Yang kami percaya. Yang sanggup melakukan banyak hal. Kami percaya apa yang kami doakan akan kami terima dengan jawaban. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati kita semua.